Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu hamdan wa syukran sawa'a. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatal haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi risalati as-sidq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fil a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur muji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih curahkan dan limpahkan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat dan juga istri-istri beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga salat itu bersambung untuk kita semua yang senantiasa istiqamah dalam menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fil a'azzana Allah iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur muji Allah tabaraka taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya. Pertemuan kita yang ke-8. Alhamdulillah. Dan kita di pertemuan ke-8 ini insyaallah akan mempelajari dars yang ke-7. Namun sebelum kita masuk pada dars yang ke-7, seperti yang biasa kita lakukan, kita akan adakan murajaah terlebih dahulu dari dars yang ke-6 kemarin kita pelajari. Dan ana akan tanyakan kepada antum ya, berkaitan dengan mufradat apa saja yang sudah dikenalkan kemarin. Baik, Syekh Victor. Ma ma'na baqarah? Al-fallah, tani mil'aqah. Mumtaz. Al-akh. Ma ma'na rijlun? Asyai, al-ghahwa, kopi. Jamil. Al-akh. Ma ma'na al-fam? Fam. Fam daging. Ma ma'na famun? Ayah, ma ma'na famun akhi? Dia termasuk anggota tubuh. Spesifik ada di wajah. Hidung. Kalau anfun apa? Kalau famun hidung, anfun apa? Benar nah hidung. Tapi famun itu mulut, hidung anfun. Tayyib, jamil. Syekh, ma mana udhunun? Udhunun telinga. Kalau kaki apa? Rijlun. Tangan? Yadun. Duna tasdid. Untuk tangan itu enggak pakai tasdid, bukan yadun tapi yadun. Nah. Al-akh, qidrun. Tayyib, jamil. Nafidah? Thalaja, kulkas, tamam. Al-akh, sari', sari'un. Anam, sari'un cepat ya. Kemarin Anda belum kenalkan lawan cepat ya. Perlu ditulis, enggak usah ditulis ya. Kalau sari' itu cepat, lawannya adalah bati'un, lambat. Nah, sari' dan bati'un, lambat. Semua ya Syekh, masih antum ya. Darajah, darajah. Sepeda. Jadi darajah itu bisa sepeda, bisa motor.
Darajah bisa sepeda, bisa motor. Kalau mau dispesifikasikan lagi, kalau sepeda motor itu darajah nariyah. Kalau sepeda darajah hawaiyah. Tapi sama saja darajah, bisa diterjemahkan sepeda, bisa juga motor. Syekh Adi, ummun, umi, ibu. Mikwah, setrikaan. Kok antum tahu kan nggak datang kemarin? Dapat aja contekannya ya. Taifallah, halah petani. Barakallahu fiik. Sekarang Pak Sugeng, bajunya petani apa Pak bahasa Arabnya? Bajunya petani. Qamisul tadi. Ya tadi apa tadi? Mumtaz. Qamisul fallahi. Baik. Syekh Antoni. Kalau bajunya petani qamisul fallahi. Sekarang kalau sapinya petani itu apa, Syekh Antoni? Bajunya petani qamisul fallahi. Kalau sapinya petani. Sapi milik Pak Tani. Nah, sapinya petani apa? Baqaratul. Mumtaz, baqaratul fallahi. Tamam. Al-akh. Kalimatnya. Kopi ini enak. Mada taqul bil arabiyah? Kopi ini enak. Buang dulu hadanya, dibuang. Al-qahwatu ladidun. Betul enggak? Al-qahwatu ladidun, kopi ini enak. Al-akh. Al-qahwatu ladidun, kopi ini enak. Sah atau la? Benar ya? Al-qahwatu ladidun, kopi ini enak. Syekh Naferi. Al-qahwatu ladidin. Kalimat yang diinginkan, kopi ini enak. Qahwatun ladidun. Baik. Syekh sa'alala. Kopi ini enak. Qahwatu ladidun. Qahwatu ladidun. Baik. Sahalala Syekh Abu Khansa. Qahwatu ladidin. Qahwatu ladidin. Insyaallah barakallahu fiik. Sahalala. Salah. Kopi ini enak, kopi itu enak. Kopi tersebut enak. Harakatnya nggak tahu. Jadi gimana? Nggak tahu, baik. Pak Misbah. Oke. Al-qahwatu ladidun. Baik. Oke, sama juga. Al-qahwatu ladidun. Pak. Sama juga ya. Abu Badai. Kopi ini enak. Al-qahwatu ladidi. Masya Allah, baru lagi nih ladidi. Ayo Pak. Al-qahwatu ladidun. Sama ya. Oke.
Alah. Al-qahwatu ladidi. Baik. Barakallahu fiik. Sama seperti Abu Badai berarti. Hadisnya dibuang, cukup 2 kata aja. Sama seperti tadi. Baik, apa? Baik, barakallahu fiik. Qahwatun ladidi. Qahwatul ladidi. Baik, barakallahu fiik. Alah. Kopi ini enak. Qahwatul ladidi. Al-ladidi. Qahwatul ladidin. Baik, barakallahu fiik, Pak Salam ya. Pak Salim ya. Al-qahwatu ladidatun. Al-qahwatu ladidatun. Alah. Al-qahwatu ladidun. Ladidu. Pak. Al-qahwatu ladidun. Pak. Al-qahwatu ladidatun, sama dengan Pak Salim ya. Antum Pak? Al-qahwatu ladidun. Taib, Syekh. Al-qahwatu ladidi. Alah, terakhir ya. Al-qahwatu ladidatun. Ada 3. Taib, Jamil. Bisa antum menjawab dengan contoh lain, misalnya kalau Muhammad ganteng apa? Muhammadun jamilun. Kalau Fatimah cantik, Fatimah tuh jamilatun. Kenapa antum nggak pakai jamilun? Kok pakai jamilatun? Siapa muannas? Fatimah muannas. Qahwah apa? Muannas atau mudzakkar? Muannas. Berarti pakainya ladidun atau ladidatun? Ladidatun. Baik. Al-qahwatu ladidatun ya. Tadi Syekh, kemudian Pak Abu Nadir dan Pak Salim ya menjawab al-qahwatu ladidatun. Polanya apa itu? Pola kalimatnya apa? Mubtada khobar. Karena kita mau mengabarkan tentang kopi ini, bahwa kopi ini enak. Jadi enggak apa namanya? Kita tidak membutuhkan harakat kasrah. Karena yang diinginkan adalah mubtada khobar, dan mubtada khobar selalu dhammah. Baik, jamil. Ya, barakallahu fikum. Hada min babil muraja'ah. Sekarang kita akan masuk pada dars yang ke-7. Iftahu kutubakum. Iftahu safa atas yang wa 30. Ummahat dan akhwat, silakan juga dibuka bukunya halaman 39, ad-darsus sabi'. Ad-darsu as-sabi'. Kita akan baca hiwar terlebih dahulu. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yaban. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? La tilka battatun. Ma tilka? Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin.
tilka dikun wa tilka dajajatun. Baik, jamil, barakallahu fikum. Sekarang kita akan afwan. Tadi ana bacanya apa? Tilka dikun ya. Oh, afwan. Baik. Taib nukarrir. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Baik, assalamualaikum ilaikum. Baik, sekarang kita akan terjemahkan kalimat ini. Di bab ini penulis rahimahullah taala melanjutkan pembahasan tentang muannats. Ismul isyarah lil muannats, kata tunjuk untuk muannats. Kalau kemarin kita belajar lil qarib, kita mau menunjuk sesuatu yang dihukumi muannats, menunjuk dengan sesuatu yang dekat. Nah, sekarang kita diajarkan tentang bagaimana cara kita mengatakan itu, namun yang kita tunjuk adalah muannats. Dan kalimatnya adalah apa? Tilka. Jadi antum bisa berikan tambahan catatan di judul paling atas sekali, di bawahnya antum bisa tambahkan tulisan tilka. Sama sebagaimana di awal dikenalkan hadza, maka di halaman ini di pembahasan yang ketujuh antum bisa tuliskan tilka sehingga antum punya gambaran ya. Kemudian seperti inilah di dars yang ke-6 itu akan ada hadhihi, maka di dars yang ke-7 antum tuliskan tilka. Baik. Naam, al-akh yang di belakang tadi lanjutkan. Silakan antum membaca. Yang atas ya, diulang lagi dari tadi, dari atas yang tadi. Hadihi aminatu. Baik, jamil artinya apa? Siapa? Ini. Ya, karena hadhihi itu isim isyarah, bukan isim dhamir. Siapa ini? Ini Aminah. Naam. Anta ya akh? Tilka Fatimatun atau Fatimatu? Naam. Itu Fatimah. Naam, tilka itu. Ini bab yang dikenalkan di dars ke-7 tentang tilka. Baik, lanjutkan. Naam. Mumarridah mufradah jadidah nih. Kosakata baru. Ma makna mumarridah? Al-mar'atu allati tusa'idu at-tabibah aw at-tabib fil mustashfa. Jadi sosok perempuan yang bantu dokter, baik dokter laki-laki ataupun dokter perempuan di rumah sakit, kita kenal ya, itu siapa? Nah, nurse, perawat atau apa? Suster ya. Nah, mumarridah. Syekh Rizdi. Minal Hindi. Naam. Ini dari India. Ini dari India dan itu dari Jepang. Taib. Maka isim isyarah hadhihi kemudian tilka kembali ke siapa? Syekh Rizdi. Isim isyarah hadhihi dan tilka kembalinya ke siapa? Kembali ke yang dimaksud hadhihi itu siapa? Hadhihi minal Hindi. Ini dari India. Siapa yang dari India berarti? Kita baris atasnya. Tabibah. Naam, tabibah minal Hindi wa al-mumarridah minal Yaban. Naam. Abu Entah. Jamil, ini tinggi dan itu pendek. Barakallahu fiik. Al-akh, as'aluk. Ana tanya antum. Man tawilah? Mumarridah
atau tabibah? Eish? Mumarridah atau tabibah? Tabibah. Naam, tabibah tawilah. Mumarridah qasirah. Mumtaz. Ustaz Mabrur. Ustaz Mabrur. Hal mumarridah tawilah? La, hiya qasirah. Man tawilah? Tabibah. Taib, jamil, barakallahu fiik. Ustaz Isa. Man minal Yaban? Tabibah atau mumarridah? Mumarridah minal Yaban. Amma tabibah min aina hiya? Tabibah minal Al-Hind. Jamil. Pak Oman. Hal mumarridah qasirah? Hal mumarridah qasirah? Soal hal mumarridah qasirah? Naam atau la? Hal mumarridah qasirah? La. Idan kalau gitu apa? Tabibatun tawilah. Tapi pertanyaannya Pak Oman, kita bertanya tentang mumarridahnya nih, si mumarridah. Hal mumarridah qasirah? Naam atau la? Naam. Mumarridah qasirah. Naam, hakadha jawab. Taib, al-akh. Naam, jamil. Taib, man hadha? Hadha Hamid. Siapa ini? Ini adalah Hamid. Taib, wasil. Al-akh. Wa man dhalika? Dan siapa itu? Nah, itu adalah Ali. Taib. Lanjutkan. Ferry. Taib. Apakah itu ayam betina, dajaja? Al-jawab la, tilka battah. Battah bebek, ya. Battah bebek, dan ini juga mufradah jadidah. Taib, safhah thaliyah nantaqil ilaiha. Wasil Syekh Firdaus. Telur, baydah, telur, ya. Bisa juga baydun, bisa juga baydatun, tapi adatnya berbeda. Taib, Ustaz Musa, wasil. Naam, jamil. Ini mobilnya mudaris. Guru. Dan itu mobilnya mudir. Taib. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Kedudukan hadhihi sebagai apa, Ustaz? Sebagai mubtada kah, atau sebagai khobar, atau sebagai dia isim isyarah, sahih. Tapi sebagai apa dia? Mubtada. Isim isyarah kalau di awal sebagai mubtada, ya. Kalimatnya kalimat apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, ya. Setiap jumlah ismiyah saya Victor. Kalau ini adalah jumlah ismiyah, maka rukun jumlah ismiyah ada berapa? Rukun jumlah ismiyah itu apa? Pernah nggak Pak disampaikan? Pernah ya? Rukun jumlah ismiyah apa? Saya Victor, ajib. Rukun jumlah ismiyah apa? Mubtada dan khabar. Jamil. Kalau jumlah atau kalimat dia diawali oleh isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Pasti di dalamnya terdapat mubtada dan khabar. Udah pasti kayak gitu. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya apa?
Cukup dua aja. Fi'il dan fa'il. Baik. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu rukunnya juga sama dua, fi'il dan fa'il. Ati mithalan. Datangkan contoh coba. Jadi, antum sebutkan dhahaba Aliun itu sudah jadi kalimat. Ali pergi. Maka kata kerja ini dia tidak membutuhkan objek. Makanya kalau berbicara tentang kata kerja, dia ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh pakai objek. Kalau kita datangkan kata kerja yang tidak butuh sama objek, maka itu sudah terpenuhi dari rukun jumlah fi'liyah. Tamam. Tadi sampai di Ustaz Musa. Anta ya, al-akh. Lanjutkan. Yang gambar jam itu ya di bawahnya. Iya. Asa Hamidin. Abbasin. Oke. Masih ada sesuatu yang kurang tepat bacanya. Coba perbaiki ah. Ya, masih yang jam. Tadi al-akh membaca as-sa'atun Abbasin hadhihi la hadhihi sa'atun Hamidin tilka sa'atun Abbasin. Gitu ya, Syekh? Nah, baik. Itu masih ada yang perlu diperbaiki. Coba. طيب نعم قرأ الأخ ساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس هكذا kayak gitu. طيب masih ada yang perlu diperbaiki. Fadhal al-akh. قرأ الأخ ساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس. صح ولا لا؟ Benar enggak? Sahih. Baik, jamil. Perbedaan bacaan antum dengan al-akh sebelumnya apa? Kenapa saat itu enggak pakai tanwin? Nah, karena sa'ah sebagai mudhaf. Apa sih mudhaf itu apa kemarin? Sesuatu yang dimiliki. Maknanya apa di sini? Jamnya si Abbas, ya kan? Jamnya si Abbas, jamnya si Hamid, ya gitu. Maka jam ini sebagai sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki tercegah dari tanwin. Tamam. Lanjutkan, Syekh, bawahnya terakhir. Naam, dzalika dikun wa tilka dajajatun bimana? Itu Nah, jamil. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Keduanya sama-sama kata tunjuk lil ba'id. Tapi dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannasnya. Dikun mudzakkar wa dajajah muannas. طيب بارك الله فيكم والآن نأخذ تمارين. التمرين الأول اقرأ واكتب. تفضل شيخ علي اقرأ رقم 1. Nomor 1. Masya Allah. Bitamahul ya Syekh. Pelan-pelan. Coba ulangi lagi. Hadhihi madrasatu wa tilka jami'atu. Betul enggak Pak Sugeng bacanya kayak gitu? Madrasatun. Kenapa madrasatun?
Kenapa madrasatun, Pak? Karena muannas. Jadi kalau mudzakkar nggak usah ditanwin gitu. Kenapa? Taib Antoni. Ayyuhuma asah? Naqul madrasatu atau madrasatun? Mana yang lebih tepat, Antoni? Kita bacanya madrasatu nggak pakai tanwin atau madrasatun pakai tanwin? Kita bilangnya hada qalamu atau hada qalamun? Dulu di awal sekali belajar hada baitu atau hada baitun? Hada masjidu atau hada masjidun? Nah, sama ini juga. Hadihi madrasatun. Kenapa madrasatun? Karena sebagai khobar. Khobar ana sampaikan ke antum kala itu bahwa dia harus ditanwin. Nah. Baik, al-akh, fadhal. Nah, terjemahkan dulu, fadhal Syekh Adi. Di sekolah dan itu Kampus, nah, fadhal. Isnin. Dzalika himarun wa dzalika baqaratun. Hakada? Enggak, coba bener enggak? Koreksi ana baca tadi. Dzalika himarun wa dzalika baqaratun. Kayak gitu? Barakallahu fiik. Gimana, Syekh? Betul? Watilka apa? Watilka baqaratun. Di buku antum dzalika? Alah, di buku. Ya, jangan terlalu cepat ya. Jangan ikut-ikutan Syekh Hadi lah. Baik, mubarakun alaikum. Ya, pelan-pelan aja ya. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Artinya Syekh itu adalah keledai dan itu adalah sapi betina. Naam, jamil. Salatah al-akh. Di mana? Itu madrasah sekolah. Naam. Sama-sama itu dzalika dan tilka namun peruntukannya yang berbeda mudzakkar dan muannats. Arba'ah al-akh. Naam. Sama. Unta betina. Naqah unta betina. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ya sebutan unta termasuk ibil, ba'ir dan sebagainya, itu artinya sama unta. Hada jamalun wa tilka naqatun, ini betinanya si unta betina. Nah, khamsah Syekh. Ini sekolah dan itu siswi. Taib. Kalimat bahasa Arab, susunan huruf kata antara sekolah dan guru atau ustadzah itu sama. Sekolah dengan ustadzah atau guru perempuan itu hurufnya sama. Kalau nggak diharokatin itu sama. Tapi kalau di sini yang tepat itu madrasah atau mudarrisah. Nah, mudarrisah. Kenapa? Karena didampingi oleh thalibah. Nah, jadi kita bacanya mudarrisah bukan madrasah ya, Syekh Noveri. Nah, artikan ulang Syekh. Nah, ustadzah, siswi, ahsanta. Taib sittah. Di mana? Kucing, tamam, ahsan, barakallahu fik. Sab'ah al-akhir, Abu Khansa. Ahsan. Baik, qara Abu Khansa, hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ummahat juga sambil dikoreksi, hada baitul muadzini, itu mudhaf ilaihi, baitul muadzini.
Ini adalah rumahnya seorang muadzin, wa tilka hadiqatu tajiri, dan itu adalah kebunnya seorang pedagang. Hadiqah ay bustan. Kebun atau tamannya pedagang. Taib, qabla an nantakhila ila tamrin tsani, hal min su'al? Ada pertanyaan enggak? Ini satu halaman terakhir nih, selesai nih kita dari dars yang ke-7. Tafadhal al-akh. Enggak, betul. Jadi kalau susunan mudhaf ilaihi itu enggak harus sama jenisnya. Yang mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilaihinya mudzakkar, enggak mesti. Bisa saja mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilaihi muannas, atau sebaliknya daripada itu. Contohnya misalnya miftahus saya roti, miftah mudzakkar, sayarah muannas. Kayak gitu. Fikum muwasil. Nantakil ila tamrin tsani, ashir. Asyara yushiru ila. Asyara yushiru ila. Ashir ila. Nah, tunjuklah. Al-kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id dzalika aw tilka. Tunjuklah kata-kata berikut ini dengan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id itu ada dua, ada dzalika, ada tilka. Dan kita dipinta untuk nunjuk, meletakkan mana yang cocok di setiap nomor berikut, di setiap kalimat-kalimat ini. Apakah kita taruh dzalika atau tilka? Tadi sampai tadi berhenti di mana? Abu Khansah. Naam, al-akh raqam 1. Tilka umun, jamil. Ahsan, Pak Misbah. 2. Dzalika abun, al-akh. 3. Dzalika qalamun, sahih. 4. Ayo. Apa Pak nomor 4? Hah? Itu mil'aqatun bacanya, mil'aqatun. Naqul dzalika mil'aqatun atau tilka mil'aqatun? Dzalika mil'aqatun. Kenapa Bapak milihnya dzalika? Mil'aqatun itu mudzakkar atau muannas? Tilka mil'aqatun. Jadi kita cocokkan ikhwan. Di sini yang ditampilkan di setiap nomor berikut adalah khobarnya. Jadi khobarnya ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Kita ditugaskan untuk meletakkan mubtada, dan mubtadanya adalah isim isyarah. Apakah dzalika atau tilka? Jadi kita sesuaikan. Kalau khobarnya mudzakkar, maka kita letakkan apa? Dzalika atau tilka? Dzalika. Tapi kalau khobarnya muannas, kita letakkan tilka. Seperti tadi antara umun dan abun, itu jelas sekali. Taib, Abu Badai. Khamsah. Tilka ainun. 6. Dzalika hajarun, al-akh. 7. Dzalika qamisun. 8. Dzalika kidrun. Boleh sih dzalika kidrun, tapi di buku ini dikenalkan tilka kidrun. Taib. 9. Pak. Nafidatun. Naam, tilka nafidatun. 9. Tilka nafidatun. 10. Harga 10. Tilka baqaratun. Tamam. 11. Dzalika maktabun. 12. Tilka naqatun. Tamam. Al-an 13. Apa Pak? Muhandisun. Nomor 13, dzalika muhandisun, insinyur arsitek. 14. Dzalika muadzin. 15. Tilka mumarridatun. Thumma 16. Dzalika sarirun. 17. 17. Al-akh. Ayo 17.
Tilka hadiqatun 18. Tilka talibatun 19. Jamalun, dzalika jamalun. Al-akhir 20. Battatun. Naam, tilka battatun. Baik. Al-kalimatul jadidah kita baca dulu, ikuti. Al-kalimatul jadidah. Al-mumarridatu. Al-hadiqatu. Al-battatu. Al-muadzinu. An-naqatu. Al-baydatu. Baik, jamil. Wasil al-akh yang antum. Al-mumarridah bimana? Perawat, naam. Ustaz Mabrur, al-hadiqah kebun. Al-akh battah bebek. Itu siapa, Ustaz? Sofyan. Saudara antum? Oh, insyaallah. Baik. Al-muadzin, Pak Uman? Muadzin, orang yang memandangkan adzan. An-naqah, unta betina. Al-akh al-baydah, telur. Naam, jamil, barakallahu fik. Nah, khulasahnya, kesimpulannya di dars ini, asmaul isyarati lil qarib. Apa artinya asmaul isyarati lil qarib? Asma itu jamak dari kata isim. Baik. Isim isyarah lil qarib. Ini kata-kata tunjuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ada hadza dan hadhihi. Baik, asmaul isyarah lil ba'id ada dzalika dan tilka. Dan di sebelahnya, ikhwan, di sebelahnya bisa antum tambahkan al-mudzakkar dan al-muannats masing-masing ya. Jadi baris yang pertama ini khusus untuk mudzakkar, sawa'an kana lil qarib aw lil ba'id. Dan di bawahnya yang baris yang paling bawah itu lil muannats, sawa'an kana lil qarib aw lil ba'id. Intaha, alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Kama qultu lakum. Baik, ana berikan antum latihan sekarang. Antum tulis di buku ya. Ini kuis untuk latihan. Coba silakan antum koreksi masing-masing dari nomor 1 sampai 10 apa yang sudah ditulis oleh teman-teman kita sama nggak dengan yang antum tulis ya. Dan kalaupun berbeda berarti ada yang tidak tepat gitu. Nomor 1, 2, dan 3 ini sudah dikoreksi ya. Nomor 4, kalimatnya apa tadi nomor 4? Muhammad besar, baitu Muhammadin Kabi, baitu Mahmud ya. Tadi Anda bilang Muhammad ya? Mahmud ya. Ini jawab siapa tadi? Baik, Mahmud tulisannya ada waw berarti ya. Kayak gini, Mahmud tambahkan waw setelah mim, Mahmud. Baitu Mahmudin kabirun. Kenapa antum pakai kabirun? Nah, sebagai khabar untuk bait. Nah, harus ditanwin ya. Baik, jamil. Untuk nomor yang kelima, tadi Ustaz Mabrur ya. Baik, coba teman-teman lihat. Dijawab sama Ustaz Mabrur, ini sudah tepat belum? Baitul fallahi jamilatun. Apa? Battatul fallahi jamilatun. Sudah tepat belum? Sudah. Bebeknya Pak Tani bagus. Baik. Tapi ada sedikit kesalahan dalam dalam imlanya ya, dalam tulisannya. Kalau huruf to itu nggak ada giginya dia, nggak ada giginya. Kalau diberikan gigi nanti di sini harus ada huruf nih, bisa huruf ya, bisa ba, bisa nun, bisa ta gitu. Jadi to sama dha itu langsung, beda sama shad dan dot. Nah, gitu.
Nah, barakallahu fiik. Baqatul fallahi jamilatun. Ustaz Mabrur, kenapa jamilatun tak marbuthah tidak jamilun? Nah, karena battah muannats, sebagai mubtada dia muannats, khabarnya juga harus muannats. Ahsanta. Baik, sittah. Tadi yang jawab siapa sittah? Allah. Darrajatul muhandisi tawilatun. Ada koreksi enggak, teman-teman? Dari kalimatnya atau dari imlanya, dari tulisannya? Awalnya di sini tidak pakai alif. Harusnya pakai alif ya, Pak ya? Darro. Itu ya. Betul enggak? Antum nulisnya pakai enggak di sini? Enggak pakai ya. Terus ada lagi? Tawi? Kenapa tawilunnya? Tawilatun atau tawilun? Tawilatun karena dia sebagai khabar dari darrojah. Darrojah muannas, khabarnya juga muannas. Masih ada lagi? Satu lagi. Antum kenapa? Sintanwin. Ini. Ya. Darrojatul muhandisin gitu. Nah, Anda ya, karena sudah pakai alif lam, enggak boleh ditanwin. Gimana, Pak? Nun sama dalnya terputus. Ini, nun sama dal terputus. Ada nggak yang bisa nyebutin huruf hijaiyah itu yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya apa? Wow. Dal. Zal. Ada 6 pokoknya. Ingat ya, ada 6 huruf hijaiyah yang dia nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Alif. Ini berurutan setelahnya. Dal, zal, ro, zai, wow. Ulangi, alif, dal, zal, ro, zai, wow. Nah, 6 huruf ini nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Sehingga kesimpulannya selain 6 huruf tersebut, maka bisa disambung, termasuk huruf nun di sini ya. Nah, dia harus disambung. Gitu. Darrajatul muhandisi tawi atau jamil. Mil'aqatu Khalidin maksuratun. Betul enggak? Sendoknya Khalid maksurah. Apa maksurah? Patah. Ustaz Musa, kenapa maksurah tidak maksurun? Nah, apanya? Mubtadanya muannas, milaqah muannas ta marbuthah, khabar juga harus pakai ta marbuthah. Kalau tadi nih ya. Qalamu ini mudzakkar, maksurun sebagai khabarnya juga mudzakkar. Tidak bisa kita katakan milaqatu Khalidin maksurun, enggak cocok. Baik, sama nih. Nafidatu baitu Ammarin maftuhun. Baik, tadi siapa yang nulis ini? Allah. Mau ngoreksi kan tuh? Baitu itu huruf terakhirnya apa? Tanya tak apa? Tak maftuhah. Nah, ini namanya tak maftuhah, bukan tak mar. Yang lain silakan dikoreksi. Nanya panjang. Baik. Alif ya. Nafidah. Baik, nafidah tuh. Kemudian ini tadi baiti. Ammar gimana Ammar? Pakai alif juga sama. Nafidatu baiti. Kenapa dia baiti bukan baitu? Kenapa? Karena jendela ini disandarkan kepada rumah. Berada di rumah dia. Berarti sebagai mudhof ilaih dari nafidah. Harus kasrah. Ammar pakai alif dan Ammar kasrah. Baik. Nafidatu baiti Ammarin. Kita mau mengabarkan tentang rumahnya Ammar atau jendela rumahnya Ammar? Kita mau mengabarkan tentang jendela, bukan si rumah. Kenapa? Nanti kaitannya dengan khabarnya nih. Karena kita mau kabarkan tentang jendela dan dia adalah muannats, maka khabarnya harus
Mana? Berarti maftuhatun, tamam. Maftuhatun. Jadi kalimatnya nomor 8, nafidatu baiti Ammarin maftuhatun. Kenapa? Jamil, pertanyaannya yang albait sini maksudnya. Kenapa dia tidak pakai alif lam nafidatul baiti? Siapa yang bisa jawab? Ustaz Mabrur. Karena bait dia sebagai mudhaf dari Ammar. Mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Bait betul dia sebagai mudhaf ilaih untuk nafidah. Tapi di waktu yang bersamaan dia juga sebagai mudhaf untuk Ammar. Maka tercegahlah keduanya. Nggak boleh di alif dan nggak pakai tanwin. Baik. Tis'ah. Sa'atu tabibati fi haqibatil muhandisi. Insyaallah. Sa'atu at-tabibati fi haqibatil muhandisi. Betul nggak kalimatnya? Muhandisnya mudzakkar atau muannats? Muannats. Tadi kalimatnya apa? Jamnya Bu Dokter ada di dalam tasnya Pak atau Bu? Dalam tasnya Pak. Karena suami istri ini dia. Oke. Jadi sudah betul ya kalimatnya. Sa'atu tabibati fi haqibatil muhandisi, dan haqibah tidak di alif lam karena mudhaf. Dia sebagai mudhaf karena haqibah ini dimiliki oleh si Pak muhandis ini. Al-akhir, ghurfatul mudiri maftuhatun wa babul madrasati mughlaqatun. Baik, Jamil. Ada koreksi enggak? Ya Pak Misbah? Mughlaqun harusnya. Tadi yang jawab siapa terakhir? Mughlaqun atau mughlaqatun? Kenapa? Dia khabar untuk pintu. Ini ya. Pintu itu mudzakkar. Baik, bagus. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tafadhol. Nomor 8. Iya. Ada nggak sih caranya Ustaz untuk belajar tadi depannya emang harus dihafal atau kayak yang tadi? Apa nih? Apanya? Soal apa? Cara nulis yang ketika di depannya alif. Ya, itu ada cara nulisnya. Tapi kita sambil belajar, kita membaca, kemudian antum kan sering menelaah juga ya, menghafal. Itu dengan sendirinya nanti akan bisa gitu. Makanya saat memulai pelajaran, ana selalu mentalkinkan gitu kan, sehingga antum punya standar nih, oh bacanya nih seperti itu gitu. Karena kalau nggak ditalkin, antum nanti baca sendiri, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, sehingga kalau itu sudah menjadi terekam di memori antum, nanti pengaruhnya itu di imla. Gitu. Kalau antum misalnya menghafal nafidatun, otomatis yang akan antum tulis apa yang panjang? Fi-nya. Nafidatun. Sayaratun. Jadinya apa? Sin-nya panjang gitu. Jadi dari awal ketika menghafal mufradat harus sudah betul pengucapannya. Ketika sudah betul pengucapan itu sangat membantu kita dalam imla, dalam tulisan gitu. Ada cara lainnya. Memang belajar khusus khot gitu, tapi kita nggak usah belajar ke situ dulu, sambil belajar gitu, sambil hafal. Yang lain? Dengan latihan seperti ini menurut antum gimana? Perlu atau nggak perlu? Kenapa perlu? Kenapa harga? Belum bisa nulis. Jadi memang harus dilatih ya, harus dipaksakan gitu. Dan nanti untuk evaluasi kan memang juga dengan tulisan. Ana juga sebetulnya mikirin itu. Ana kan sedang bikin soal juga, sedang menyempurnakan. Untuk evaluasi nanti itu perlu ana perbanyak karena yang sudah tertulis itu mufradatnya ana persiapkan ada 30 untuk mufradatnya aja. Jadi ada yang antum tinggal tulis Indonesianya, ada yang antum harus tulis bahasa Arabnya. Dan itu ana mikirin tuh lagi bikin soal tuh ana mikirin antum tuh udah bisa nulisnya atau belum ya gitu kan. Gitu. Ya, jadi formatnya lebih sedikit lah, kalau untuk nulis mufradat 10, kalau untuk Indonesianya itu 20 gitu. Tapi ada terjemahnya juga seperti ini.
Baik, alhamdulillah ala kulli hal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keberkahan dalam majelis kita dan menjadikan ini sebagai ilmu bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk kelanjutan tentang ikhtibar, tentang kisi-kisi dan sebagainya akan diinfokan oleh teman kita Al-Akhadi atau Abu Khansa insyaallah atau Syekh Rizki. Umahat juga berarti kalau misalnya mau ikut ujian juga dipersilakan. Berarti harus murojaah dari dars yang pertama bab 1 sampai bab yang ke-7 ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.